Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam acara praktikum kimia organik dasar. Pada video kali ini kita akan membahas percobaan pertama, yaitu rekristalisasi dan penentuan titik leleh. Tujuan dari percobaan ini adalah memurnikan senyawa organik yang berbentuk padat dan menentukan titik leleh. Setelah melakukan percobaan ini, maka kalian diharapkan dapat memiliki kecakapan, yaitu menentukan pelarut yang akan digunakan untuk rekristalisasi, kemudian menentukan volume minimum pelarut yang digunakan, lalu dapat menggunakan alat penyaring panas dan penyaring Buchner, serta dapat menggunakan alat penentu titik leleh. Dan tentu saja nanti pada waktu di laboratorium akan didampingi oleh asisten dan laboran. Beberapa hal penting yang perlu disiapkan, ya, perlu dipelajari sebelum melakukan percobaan ini, yaitu kalian harus belajar dan mencari referensi tentang pemilihan pelarut, kemudian pembentukan kristal, bagaimana cara menyaring, bagaimana cara menentukan kristal dari pelarutnya. Jadi kita harus tahu titik leleh masing-masing senyawa yang akan kita murnikan secara teori. Jika kita tahu titik lelehnya, maka kita akan bisa memilih alat yang akan kita gunakan untuk mengeringkan agar tidak melampaui titik lelehnya, ya. Jadi jangan sampai tujuannya mengeringkan tetapi malah jadi meleleh. Nah, alat-alat yang kita gunakan dalam percobaan ini adalah alat-alat gelas sederhana. Mestinya sudah tahu, ya, termometer, pipa kapiler, beaker glass, Erlenmeyer, kemudian penangas air atau water bath, dan alat-alat lain seperti penyaring Buchner dan penyaring panas. Penyaring panas itu adalah alat yang kita gunakan untuk menyaring larutan dalam keadaan panas. Begitu. Sebenarnya kita bisa menggunakan beaker dan kertas saring serta corong gelas biasa selama yang kita saring dalam keadaan panas. Segera setelah mencapai titik didih langsung disaring. Tapi kita juga bisa menggunakan penyaring panas khusus yang berasal dari logam yang diisi dengan air panas untuk menjaga agar selama penyaringan larutan tetap selalu dalam keadaan panas. Kemudian bahan yang kita coba itu biasanya diberikan 3 macam, yaitu aset anilida, naftalen, dan asam salisilat. Jadi nanti di lab tergantung dari berapa macam sampel kotor yang disediakan oleh laboran. Kemudian prosedurnya yaitu yang pertama adalah menentukan jenis pelarut yang sesuai. Ya, jadi karena ada 3 sampel yang diberikan, kita menyediakan 3 buah tabung reaksi. Dan pelarut yang disediakan 2 macam, yaitu pelarut air atau aqueous dan etanol. Jadi
3 senyawa kita coba larutkan dalam 2 macam pelarut, yaitu aqueous dan etanol. Yang pertama adalah 3 buah tabung reaksi kita isi dengan sampel padat sedikit saja ya. Sedikit itu seberapa? Misalnya seujung sendok sungu atau spatula. Kemudian diisi dengan 5 ml air. Kemudian tabung reaksi dipanaskan dalam penangas air. Bagaimana cara memanaskannya? Nah, tabung reaksinya dijepit, kemudian dimasukkan dalam water bath. Posisi air di dalam water bath tentu saja sambil dipanaskan ya. Dipanaskan sampai semua padatan yang di dalam larutan di dalam pelarut itu semua larut. Selanjutnya didinginkan pada suhu kamar. Kemudian diamati perubahan yang terjadi dari 3 sampel tersebut. Apakah akan terbentuk kristal kembali dengan sempurna. Nah, kemudian ulangi prosedur tersebut dengan pelarut etanol. Jadi ambil lagi 3 tabung reaksi yang lain, diisi dengan sampel yang disediakan, kemudian diberi pelarut etanol, lalu dipanaskan kembali pakai water bath atau penangas air. Kemudian bandingkan dengan hasil yang tadi menggunakan pelarut air. Kemudian kita tentukan, kita ambil 1 sampel saja. Misalnya kita ambil aset anilida, kemudian kita pilih pelarut mana yang cocok, air atau etanol. Nah, 1 tadi yang sudah kita pilih, kemudian kita ambil 2 gram, masukkan dalam beker glass, kemudian diisi pelarut yang cocok. Kalau yang mengkristal dengan bagus, yang larut sempurna, kemudian dapat mengkristal kembali dengan cepat, itu yang kita pilih. Misalnya air, ya kita pakai air. Masukkan dalam beker glass, kemudian diberi pelarut. Pelarutnya seberapa? Nah, itu yang nanti ditentukan berdasarkan hasil percobaan pertama. Perbandingannya nanti akan kelihatan. Jadi tidak harus fix berapa mili begitu, ya tergantung sampelnya apa dan pelarutnya apa, tergantung dari percobaan yang pertama tadi. Nah, setelah dipanaskan sampai semua padatan larut, jika ternyata larutannya berwarna, itu kita tambahkan karbon aktif, kemudian ditambahkannya nggak usah diturunkan, tidak apa-apa, masih tetap di dalam di atas pemanas, karena kita mengusahakan agar larutan selalu dalam keadaan panas. Kemudian langsung disaring. Cara melipat kertas saring ada di video yang lain ya. Kemudian tuangkan dengan cara mendekantir. Nah, ini ujung beker glass itu ditempelkan di gelas pengaduk, dan ujung gelas pengaduk ditaruh di tengah-tengah corong. Nah, ini waktu menyaring dalam keadaan panas. Nah, setiap praktikan kan diwajibkan, setiap kelompok diwajibkan membawa serbet. Nah, itu berguna di sini ya, untuk memegang, melindungi tangan agar tidak panas untuk memegang beker glass, karena beker glassnya panas dan tadi larutannya dalam posisi mendidih ya. Jadi posisi mendidih langsung diangkat, kemudian disaring. Nah, ini namanya penyaring panas. Kalau di lab nanti kita pakai
penyaring panas yang bentuknya seperti ini, yang logam, dan ini dalamnya diisi air panas. Jadi nanti dalam satu tim, misalnya satu kelompok satu orang dalam satu kelompok itu melarutkan sampel, misalkan satu teman dalam kelompok melarutkan sampel, maka teman lain memanaskan air untuk dimasukkan ke dalam penyaring panas. Nah, setelah disaring, beker glass dimasukkan dalam ice bath ya. Jadi itu tabungnya, maaf ini videonya gambarnya sudah kegeser, tidak bisa balik. Jadi siapkan ice bath, kemudian beker glassnya dimasukkan dalam ice bath, baru disaring dengan penyaring burner dan dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, kita tentukan titik lelehnya dengan alat penentu titik leleh. Nah, ini satu dari 3 macam ini ya. Kalau yang ini masih manual, yang 2 ini digital. Dan kita di lab punya alat penentu titik leleh yang baru. Nah, demikian untuk percobaan rekristalisasi dan penentuan titik leleh. Selamat melakukan pekerjaan.